Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di perkuliahan struktur aljabar 2. Sebelum kita lanjut materi, jangan lupa berdoa, kemudian like, subscribe, dan komen ya di video ini. Selamat belajar. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang ring faktor. Bagaimana membangun suatu ring faktor? Maka kita perlu mengingat kembali yang disebut dengan grup faktor ya, grup faktor. Sebelum kita membangun grup faktor, kita harus punya dulu yang namanya subgrup normal ya. Misalkan H itu subgrup dari grup G terhadap penjumlahan ya. Nah, H-nya subgrup, H itu disebut subgrup normal. Subgrup normal di G ya. Jika apa? Jika koset kiri sama dengan koset kanan untuk, jadi A tambah H, ini koset kiri namanya, sama dengan H tambah A untuk setiap A di G ya. Jadi harus untuk setiapnya, bukan untuk suatu A. Jadi kalau koset kiri dan kanannya sama, maka H kita sebut sebagai subgrup normal. Contohnya mudah ya. 4Z itu adalah subgrup normal. Kalau kita lambangkan subgrup normal itu seperti ini gampangnya. Kecil dari, tapi kita tutup nih. Oke. Subgrup normal dari grup Z. Kita tulis begini aja juga boleh. Kenapa dia normal? Karena koset kirinya sama dengan koset kanan ya. Koset isinya apa saja koset kirinya? Yang pertama, kalau kita ambil A nya 0 ya, kan tadi A tambah H, sekarang kita ambil 0 tambah 4Z ya, jelas isinya 4Z ya, 4Z sendiri. Jadi 0 ditambahin ke setiap anggota 4Z, pasti hasilnya 4Z. Dan ini sama saja dengan 4Z ditambah 0. Seperti itu. Yang kedua, kosetnya 1 tambah 4Z. Kalau kalian tahu apa itu 1 tambah 4Z, kalau kita data anggotanya, 4Z artinya kan kelipatan 4. Nah, kalau ditambahin 1, contoh kelipatan, kita data misalnya semua anggotanya dari yang negatif, contohnya min 8 kalau ditambah 1 jadinya berapa? Min 7. Lalu ada min 4 juga kelipatan 4Z, kelipatan 4, min 4 tambah 1 jadi ini min 3, 0 tambah 1 1, 4 tambah 1 5, seperti itu seterusnya ya. Kita tambahin aja 4, 9 dan seterusnya. Sebenarnya inilah yang ini masih ada titik-titiknya ya. Sebenarnya inilah yang dikatakan 1 tambah 4Z. Jadi semua anggota 4Z ditambahin 1. Ini koset kirinya. Jelas ini sama saja dengan 4Z ditambah 1. Hasilnya mesti sama. Kemudian koset yang lain adalah 2 ya. 2 tambah 4Z. Nah, ini cara menjumlahkannya. Kita tambahkan 2 dengan anggota-anggota dari 4Z. Ya, dari tak berhingga ya, negatif. Min 8 tambah 2, min 6. Ini min 4 tambah 2, min 2. 0 tambah 2, 2. Ya, kita tambah-tambahin 4. Pastinya ini 6. 10 dan seterusnya. Oke. Seperti itu. Nah, baru ada 3 ya. Masih ada lagi nggak yang lain? Masih ada. 3 tambah 4Z. Nah, ini kalau kita data min 8 ditambah 3, min 5, min 1 ya, 3, 7, 11 dan seterusnya.
Ya, kita tutup. Nah, kalau kita lanjutkan, kita ambil A yang lain. Nah, ini pasti sama nanti hasilnya dengan 4Z plus 3 ya. Begitu juga yang tadi, ini 2 tambah 4Z sebenarnya sama saja dengan 4Z tambah 2. Karena grupnya adalah grup aditif yang abelian. Terhadap penjumlahan bilang bulat Z adalah grup abelian. Jadi pastinya koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, kalau kita lanjutkan terus, kita ganti A-nya dengan 4, 4 tambah 4Z ya. Nanti 4 tambah 4Z sebenarnya hasilnya akan sama aja dengan 4Z. Karena 4-nya juga, 4 ini adalah kelipatan 4. Jadi sebenarnya koset yang berbedanya hanya ada 4 buah. Jadi seolah-olah ini si grup Z-nya dibagi 4 menjadi 4 yang berbeda. Apa saja itu? Ada 4Z di dalamnya, 4Z sendiri, lalu 1 tambah 4Z, lalu 2 tambah 4Z, dan yang terakhir 3 tambah 4Z. Jadi koset ini seperti mempartisi himpunan grupnya menjadi himpunan yang saling asing atau berbeda, tidak punya irisan. Nah, di sini 4Z sendiri merupakan subgrup normal karena koset kirinya sama dengan koset kanan. Sebenarnya kalau kita sudah tahu bahwa grupnya merupakan grup yang abelian terhadap penjumlahan, maka sudah dijamin setiap subgrupnya adalah subgrup normal. Nah, kalau kita sudah punya subgrup normal, kita bisa membentuk yang namanya grup faktor. Jadi grup faktor itu adalah bentuknya G per H ya. Nah, untuk soal yang tadi, contoh yang tadi, berarti kita bisa tulis Z per 4Z. Ini adalah suatu grup yang kita sebut dengan grup faktor. Kalau grup tentunya dia memenuhi sifat-sifat grup ya, punya identitas dan seterusnya. Jadi Z per 4Z ini isinya ada berapa? Ternyata Z per 4Z ini adalah himpunannya berisi 4 anggota, yaitu 4Z sendiri. Ini ditulis tadi 0 tambah 4Z ya. 1 plus 4Z, 2 plus 4Z, dan terakhir 3 plus 4Z. Jadi grup faktor ini Z per 4Z ternyata mempunyai 4 anggota yang berbeda. Nah, dia membentuk suatu grup terhadap penjumlahan. Penjumlahan di sini operasinya adalah operasi penjumlahan koset. Ya, operasi penjumlahan koset. Nanti kita akan gunakan ini. Nah, nanti itu Z per 4Z ini kan membentuk suatu grup dengan operasi penjumlahan koset. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Yang mana nanti identitasnya adalah si 4Z sendiri ini sebagai identitas terhadap penjumlahannya. Kemudian dia punya inverse. 1 plus 4Z inverse-nya adalah 3. Karena kan kalau dijumlahin hasilnya jadi identitas. 1 tambah 3, 4. Jadi 0 ya. Jadi 4Z sendiri. 2 plus 4Z ini inverse-nya dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, relevan dengan grup faktor, kita bisa membentuk yang namanya ring faktor. Oke. Jadi bagaimana membangun ring faktor? Untuk membangun ring faktor, misalkan begini, kita punya R suatu ring dan N ideal dari R. Nah, kalau di grup kita menggunakan subgrup normal, kalau pada ring kita menggunakan ideal, ya, ideal. Ideal dari suatu ring sudah dijamin dia pasti suatu subgrup terhadap penjumlahan. Karena kita punya ring, jelas ring ini adalah grup aditif yang abelian ya. Grupnya bersifat komutatif terhadap penjumlahan. Dan N, suatu ideal itu adalah juga suatu subgrup terhadap penjumlahan. Dan jelas dia subgrup normal ya. Jadi kita membangun dengan cara yang sama, maka R per N himpunan dari semua koset kiri dari N. Ya, kita cukup pakai koset kiri saja karena N itu suatu ideal yang jelas
Kalau ideal adalah juga suatu subgrup normal, jadi tidak masalah ya. Maka yang akan menjadi ring faktor di sini adalah R per N ini. Nah, tapi bagaimana kita membangun ring? Karena kalau ring sifatnya harus ada yang ditambah, yaitu harus ada operasi perkalian yang bersifat asosiatif serta adanya distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, ini yang belum ada. Kalau di grup faktor kita baru punya grup terhadap penjumlahan. Jadi, kalau kita punya R ring dan N suatu ideal, maka R per N itu adalah himpunan semua koset kiri. Kita tulis seperti ini. R tambah N, di mana R-nya anggota ring. Ini himpunan semua koset kiri dari N di R terhadap operasi penjumlahan. Karena R grup abelian, ya, tadi sudah saya jelaskan, jelas N subgrup normal sehingga R per N membentuk grup faktor. Jadi R per N udah dijamin grup faktor, ya, sama seperti penjelasan sebelumnya, dengan operasi penjumlahan koset. Nah, ini dia. Kalau kita punya koset A tambah N, ini satu koset kiri, ditambahkan dengan koset yang lain B tambah N, bagaimana kita menjumlahkannya? Yang kita jumlahkan A tambah B-nya aja ya, A tambah B plus N. Nah, ini yang disebut sebagai operasi penjumlahan koset. Dengan operasi ini, R per N sudah membentuk grup faktor. Ya, baru terbentuk grup faktor. Tapi kita ingin membangun ring faktor. Kalau ring harus punya operasi perkalian. Nah, kita akan mendefinisikan seperti ini. Untuk membangun ring faktor, perlu didefinisikan operasi perkalian pada R per N. Ya, begini bentuk perkaliannya. A plus N, kalau dikali dengan B plus N, koset kiri kali koset kiri ini, kita kalikan saja A kali B plus N. Nah, apakah operasi yang seperti ini well defined ya? Apakah terdefinisi dengan benar? Coba kita perhatikan. Untuk membuktikan dia terdefinisi dengan benar, maka apa yang kita tunjukkan? Misalkan nih kita punya A plus N sama dengan A aksen plus N. Dan B plus N sama dengan B aksen plus N. Untuk menunjukkan well defined yang harus ditunjukkan adalah A, B plus N harus sama dengan A aksen B aksen plus N. Nah, ini sebenarnya seperti kita menunjukkan pada fungsi ya. Kapan suatu syarat pemetaan ya, pemetaan itu yang bagaimana, seperti itu. Kalau anggota domainnya sama, hasil petanya juga harus sama. Tidak ya, ibaratnya ini kalau kita punya dua anggota, ini ada X dan Y yang sama, jadi X sama dengan Y. Yang dikatakan sebagai fungsi apa? Hasil fx harus sama dengan fy juga. Kalau misalkan fx tidak sama dengan fy, ini misalnya pemetaan f berbeda hasil fx dengan fy, maka ini bukan fungsi ya. Nah, sama seperti itu. Jadi kalau kita punya A plus N sama dengan A aksen plus N dan B plus N sama dengan B aksen plus N, maka perkaliannya harus sama juga. AB plus N sama dengan A aksen B aksen plus N. Maka itu yang disebut dengan well defined. Bagaimana kita menunjukkan hal ini? Coba kita misalkan A sebagai A aksen plus N1 dan B sebagai B aksen plus N2 untuk suatu N1, N2 di N. Mengapa kita bisa menuliskan A sebagai A aksen plus N1? Ya, dari bentuk yang ini kan kita punya bahwa A plus N sama dengan A aksen plus N. Ini sebagai himpunan ya. Sebagai himpunan dia sama. Maka kita bisa mengambil elemen A ya sebagai A aksen ditambah suatu anggota dari N. Jadi kita misalkan saja N1. Nah, seperti itu. Jadi kita memisalkan
A sebagai A aksen plus N1 dan B sebagai B aksen plus N2. Lalu kita kali A dengan B. A kali B. Berarti kita ganti A-nya dengan A aksen plus N1. B-nya kita ganti dengan B aksen plus N2. Kalau kita mengali ya biasa ya, kita kali gunakan sifat distributif. Jadi A aksen kali B aksen plus A aksen N1. Kita kali biasa ya. Ini hasil perkaliannya. Kemudian apa? Coba perhatikan. N-nya adalah ideal ya. Sudah diketahui bahwa N-nya ideal. Kita punya A sembarang anggota R. A ada di R, A aksen ada di R. Kalau dioperasikan dengan anggota ideal N1, sifat dari ideal bagaimana? Ya seolah menyerap anggota ya. Jadi hasil perkalian A aksen dengan N1 harus pasti ada di N ya, karena N-nya ideal. Jadi ideal itu kalau dikalikan dengan sembarang anggota ring, di sini anggota ringnya A aksen, hasil perkaliannya ada di ideal itu sendiri. Jadi A aksen N1, N1 B aksen, dan N1 kali N2 ya, N dikali N. Hasil ini semuanya ada di N. Seperti itu. Jadi semuanya ada di N. Oleh karena itu, AB tambah N, kita tulis AB hasil yang atas kita pindahin nih. AB itu adalah A aksen B aksen tambah A1N. A aksen N1 tambah N1 B aksen tambah N1 N2 tambah N ya. Kita perhatikan ini semua ada di N. Yang saya garis bawah ini ada di N. Nah, kalau anggota dari N kita tambahkan dengan N, himpunan di N, pasti ada di N juga kan? Nah, berarti tersisa A aksen B aksen tambah N. Nah, terbukti bahwa AB tambah N sama dengan A aksen B aksen tambah N. Jadi operasi perkalian koset ini merupakan operasi yang well defined atau terdefinisi dengan baik. Hasil perkaliannya itu hanya ada satu begitu ya, simpelnya. Jadi kalau A kali B dengan AB yang berbeda, A kali B itu hanya satu bilangan begitu. Tidak menghasilkan dua nilai yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini yang kita akan gunakan untuk membentuk ring faktor. Operasi penjumlahannya tadi sudah jelas ya. Operasi penjumlahannya ya jumlahin aja A tambah B-nya. Begitu juga dengan operasi perkalian. A tambah N dikali B tambah N itu adalah AB tambah N. Sekarang kita punya satu teorema, ya ini yang disebut dengan ring faktor. Teorema 1 ring faktor. Jika N ideal dari suatu ring R, maka himpunan semua koset dari N yaitu R per N yang isinya R plus N, di mana R-nya anggota ring, dengan operasi penjumlahan dan perkalian koset di Rn membentuk suatu ring dan disebut dengan ring faktor dari R modulo N. Jadi kita akan tunjukkan bahwa himpunan R per N ini dengan operasi penjumlahan dan perkalian koset membentuk struktur ring. Kita masih ingat ya struktur ring itu apa saja? Jelas terhadap operasi penjumlahan dia tertutup, kemudian asosiatif penjumlahan, punya identitas terhadap penjumlahan, punya inverse terhadap penjumlahan, kemudian operasi penjumlahannya bersifat komutatif. Terhadap perkaliannya tertutup terhadap perkalian, asosiatif perkalian, serta sifat distributif kanan kiri. Nah, ini yang akan kita tunjukkan pada teorema 1. Oke, misalkan R ring dan N ideal, maka N pasti subgrup normal ya terhadap operasi penjumlahan. N subgrup normal. Jelas sehimpunan koset R per N ini merupakan grup faktor. Ini nggak perlu kita ulang lagi. Karena saat belajar materi struktur aljabar 1 atau tentang grup, kita sudah menunjukkan bahwa menunjukkan grup faktor dengan operasi
penjumlahan koset ya. Kalau kalian lupa, bisa dilihat lagi. Elemen identitasnya nanti adalah idealnya ini sendiri. Ya. Kalau tadi G per H berarti ideal identitas terhadap penjumlahan itu adalah N yang sendiri adalah identitas. Jadi untuk terhadap grup faktor terhadap terhadap penjumlahan koset, dia membentuk grup faktor. Ini nggak perlu kita tunjukkan lagi, maka yang perlu kita tunjukkan sekarang adalah sifat asosiatif perkalian dan distributif kanan kirinya ya, yang akan kita tunjukkan. Oke, untuk memakai sifat asosiatif kita butuh 3 anggota. Misalkan kita ambil 3 anggota di R per N, yaitu A plus N, B plus N, dan C plus N anggota Rn. Anggota R per N. Kita akan menggunakan sifat asosiatif, menunjukkan ya berlaku sifat asosiatif. Asosiatif itu kan artinya pengelompokan. Nah, A plus N dikali B plus N, kita kurung, dikali dengan C plus N, maka kita operasikan dulu yang di dalam kurung ya. Maka menggunakan operasi perkalian, hasilnya adalah AB plus N. Lalu kita kali dengan C plus N. Hasil perkaliannya jelas AB kali C. Karena ABC ini anggota ring, pasti dia bersifat asosiatif perkalian. Jadi kita kelompokkan lagi. AB kali C sekarang menjadi A dikali BC. Kita pisahkan A dengan BC-nya ya. Begitu. Kemudian BC-nya juga kita pisahkan menjadi perkalian koset. Nah, jadi terbukti sifat asosiatif perkalian dari operasi perkalian koset. Sekarang kita tinggal tunjukkan sifat distributif. Distributif kiri ya. Jadi seolah-olah nanti perkaliannya bersifat distributif seperti itu. Kita ambil anggotanya A plus N dikali dengan B plus N tambah C plus N. Kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung ini. Hasilnya karena ini penjumlahan berarti B plus C ya hasilnya. Nah, kemudian kita kali ya. Sekarang ini operasinya perkalian nih. Ini dikali dengan B plus C. Kalau kita kali ya udah kita kali saja. Berarti kita mengali A dengan B plus C. Oke. Kemudian karena ini anggota dari ring ya, R, bersifat distributif. Berarti boleh kita tulis sebagai AB plus AC. Jadi ini N-nya ikut terus ya. Karena dia merupakan koset. Nah, ini kan penjumlahan nih. AB plus AC. Kita pisahkan menurut operasi penjumlahan. Jadi bisa kita pisah menjadi AB plus N tambah AC plus N. Nah, AB itu sendiri merupakan A plus N kali B plus N. Kemudian AC-nya juga A plus N kali C plus N. Nah, jadi seolah sudah terpisah. Ini terlihat seperti operasi distributif ya. Jadi, kalau kita lihat seolah-olah ini sama seperti biasa. Ini satu anggota kalikan ke B, kalikan ke C. Ya, ini hasilnya. Sama caranya kita gunakan distributif. Tadi distributif kiri, sekarang distributif kanan. Ya, hampir sama ya. Prosesnya kita gunakan dulu yang dalam kurung, hasilnya dan seterusnya sehingga diperoleh terpenuhi. Karena semua aksioma ring terpenuhi, berarti terbukti R per N adalah ring dengan operasi penjumlahan dan perkalian koset. Inilah yang disebut dengan ring faktor. Bisa dipahami ya? Suatu ring yang dibentuk dari suatu ideal. Nah, sekarang kita mungkin ambil contoh ya. Tadi di awal sudah dijelaskan, tadi masih grup faktor. Kita ambil yang tadi. Sekarang kita tahu bahwa kita akan membentuk ring faktor. Kita ambil saja contoh yang pertama tadi. Ringnya kita ambil adalah ring Z. Kemudian idealnya apa? Ya, idealnya 4Z aja. Jadi berarti ring faktornya apa?
Ring faktor kita singkat saja RF. Ring faktornya berarti Z per 4Z. Seperti itu. Ring faktornya adalah Z per 4Z. Dengan banyak anggotanya ada 4 ya. Yaitu 4Z sendiri. Ini adalah 0 tambah 4Z. Kemudian 1 plus 4Z. Sama seperti sebelumnya. 2 plus 4Z. Dan satu anggota lagi adalah 3 plus 4Z. Oke. Ini adalah ring faktor. Apa yang perlu kita tahu? Mungkin operasinya ya. Operasi penjumlahannya tuh bagaimana? Nah, contohnya nih. Kita menjumlahkan anggotanya 2 plus 4Z. Kita tambah dengan 3 plus 4Z. Oke. Bagaimana kita menjumlahkannya? Ya, kita tambahkan saja 2 plus 3 plus 4Z. Berapa 2 plus 3? Ini 5 ya. 5 plus 4Z. Oh, tadi kan nggak ada 5 di dalam anggotanya ya. Ya, sebenarnya 5 plus 4Z sebenarnya sama dengan 1 plus 4Z ya. Ini kalau kita tulis lagi, 5 itu adalah 1 plus 4 plus 4Z. Nah, kita tahu bahwa 4 plus 4Z hasilnya sama aja dengan 4Z. Karena masih kelipatan 4. Jadi hasilnya 1 plus 4Z. Begitu kira-kira cara menjumlahkan, jadi menjumlahkan koset ya. Kemudian mengali juga begitu, 2 plus 4Z. Misalnya mau kita kali dengan 3 plus 4Z. Nih. Berarti kita kalikan 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. 6 plus 4Z. Nah, dengan cara yang sama, 6 itu 4 tambah 2 ya, atau 2 tambah 4. Nah, berarti ini sama dengan 2 plus 4Z. Jadi dia seperti ring biasa ya, kita mengalihkan dan kita menjumlahkan pada ring, cuman operasinya operasi koset begitu. Oke. Ya, bisa contoh lah yang sederhana, ya kita contoh soal yang biasa ya, Z6. Z6 anggotanya 0 sampai 5 ya. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6. Kita ambil idealnya, misalkan R-nya adalah 0, 0 dan 3. Ini adalah ideal di Z6 ya. Ideal dari Z6. Berarti ring faktornya apa? Ini sebagai ringnya ya. Ring faktornya ya berarti Z6 kita bisa menulis per N, atau boleh juga kita menulisnya Z6 per, ya kita tulis anggotanya karena sedikit, nggak apa-apa begini. Nah, kalau kita data ada berapa anggotanya? Jelas apa? Ya, si N-nya sendiri ya 0, 0 dan 3. Kemudian kalau diambil Z6-nya 1 ditambahin dengan 0 dan 3, 1 tambah 0 berapa? Kita bisa nulisnya 1 plus N begini ya. Kalau di data isinya apa? 1 tambah 0, 1, 1 tambah 3, 4. Jadi 1 dan 4. Jadi kalau mau kita tulis di sini, tidak ada ya, nanti aja. Ini 2 plus N. Nanti kalau kita tambah lagi 3 plus N, dia kembali ke N ya. Jadi di sini hanya ada 3 anggota yang berbeda. Si N-nya sendiri 0,3, 0 dan 3 ya. 1 plus N, berarti 1 itu jadi hanya ada 3 anggota yang berbeda. Jadi kalau saya tulis lagi, N-nya sendiri adalah 0,3. 1 plus N itu maksudnya 1 ditambahin ke anggota 0 dan 3 ini. 1 tambah 0, 1, 1 tambah 3, 4. Kemudian 2 plus N itu adalah 2 ditambahin ke N, 2 tambah 0, 2, 2 tambah 3, 5. Nah, jadi hanya 3 ini yang berbeda. Kalau kita teruskan 3 plus N misalnya, ya kembali lagi dia ke N sendiri. 3 tambah 0, 3. 3 tambah 3, 6. 6 di Z6 itu adalah 0.
Oh, ini sama dengan N. Jadi ini tidak dihitung lagi ya. Jadi anggota yang berbeda hanya ada 3 ini. Inilah anggota dari ring faktornya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas teorema kedua yang kita sebut sebagai homomorfisme natural ya. Jadi kita misal punya N ideal dari ring, maka pemetaan gamma dari R ke ring faktor ya, dari ring R ke R per N, yang mana didefinisikan gamma A sama dengan A plus N. Jadi ini bentuk pemetaannya untuk setiap A di R. Ini merupakan homomorfisme dengan kernelnya sama dengan N, jadi kernel N. Homomorfisme ini disebut dengan homomorfisme natural. Jadi kita akan buktikan betulkah ini suatu homomorfisme ring ya tentunya, karena ini pemetaannya dari suatu ring ke ring. Ini sama-sama ring. Jadi homomorfismenya harus dibuktikan homomorfisme ring juga. Dan kita akan cari betul kernelnya adalah N. Jadi idealnya sebagai kernel. Oke. Pemetaannya kita misalkan seperti tadi. Untuk menunjukkan homomorfisme ring, kita tunjukkan 2 ya, terhadap penjumlahan dan terhadap perkalian. Misalkan A, B di R, maka gamma A plus B, apa artinya? Karena pemetaannya tadi berbentuk apa? Setiap A dipetakan ke A plus N. Berarti kalau gamma A, hasil pemetaannya apa? Gamma A plus B, berarti hasil pemetaannya A plus B plus N ya. Karena kita mengganti A-nya menjadi A plus N. Berarti kalau yang dipetakan A plus B, hasilnya juga A plus B plus N. Nah, dengan operasi penjumlahan coset, berarti kita bisa pisahkan dong ya, A plus N tambah B plus N. Karena operasi penjumlahan coset seperti itu. A plus N berarti sama dengan gamma A, B plus N berarti sama dengan gamma B. Berarti kita sudah memisahkan atau mengawetkan operasi penjumlahannya. Jadi kesimpulannya, gamma A plus B sama dengan gamma A plus gamma B. Berarti untuk penjumlahannya sudah ditunjukkan homomorfisme. Sekarang terhadap perkalian. Gamma A kali B sama dengan apa? Berarti A kali B plus N. Dengan operasi perkalian coset bisa kita pisahkan menjadi A plus N kali B plus N. A plus N adalah gamma A, B plus N adalah gamma B. Berarti kita sudah mengawetkan operasi perkalian. Gamma A kali B sama dengan gamma A kali gamma B. Berarti sudah terbukti bahwa gamma adalah homomorfisme ring. Sekarang di teorema ini ditunjukkan kernelnya adalah N. Nah, sekarang kita cari kernel ya. Kalian masih ingat apa itu kernel? Kernel itu berarti dipetakan ke identitas ya. Tadi kita punya pemetaan dari ring ke R per N. Sebelumnya sudah disampaikan identitas di R per N apa? 0 yang ada di R per N apa? Identitasnya, atau kita biasa 0 aksen ya. Identitas di R aksen di sini adalah N ya. Identitas dari ring faktor itu adalah idealnya ini, si N-nya. Maka, kalau kita ingin mencari kernel dari gamma, kernel itu apa? Anggota di R yang dipetakan ke 0. Berarti kita cari anggota di R yang dipetakan ke N. Jadi hasil pemetaannya merupakan identitas di R per N. Jadi cara menulisnya, kernel gamma sama dengan A di R yang mana gamma A sama dengan N. Nah, karena N inilah yang kita sebut sebagai 0 aksen ya. Kalau biasanya kan kita memetakan dari R ke R aksen. Kalau R-nya identitasnya 0, R aksen identitasnya 0 aksen. Nah, 0 aksen yang dimaksud di sini adalah N. Oke, lalu kita ubah. Gamma A, definisi gamma apa? Pemetaan gamma A dipetakan ke A plus N. Jadi A plus N sama dengan N. Kapan A plus N sama dengan N? Ya, A plus N sama dengan N jika A-nya ada di N. Nah, ini mungkin tadi belum perlu dipahami tentang hal ini ya.
kalau anggota N diambil, dioperasikan lagi, pasti hasilnya N sendiri. Nah, nanti saya akan kasih, sini belum ada, kita contohkan ya. Jadi anggota kernel adalah A di R, yang mana A-nya ada di N. Nah, kalau begitu berarti hasilnya N. Jadi semua anggota N. Jadi terbukti kernelnya adalah N. Oke. Jadi mungkin untuk ini ya, pernyataan A plus N sama dengan N ini kapan terjadi? Itu kalau A-nya ada di N. Untuk melihat ini ya, saya tulis di sini. Contohnya tadi N-nya 0,3, 0 dan 3 itu adalah ideal dari Z3 ya. Z6. Saya ambil A-nya itu kan anggota Z6, A-nya kita ambil, contohnya A-nya sama dengan 3. Jelas A plus N kapan sama dengan N? Itu terjadi kalau A-nya anggota ini anggota N sendiri kita ambil ya. Contohnya berarti 3 tambah N. Artinya kan 3 kita tambah dengan 0 dan 3. Hasilnya apa? Ya 3 tambah 0 3, 3 tambah 3 6, berarti 0. Berarti hasilnya sama dengan N ya. Jadi A tambah N akan sama dengan N kalau A-nya itu diambil dari N sendiri. Mungkin contoh yang lebih ini ya, lebih banyak anggotanya. Kita misalkan idealnya 4Z nih. 4Z idealnya ya. Jadi kan kita tadi punya ring faktornya adalah Z per 4Z. Nah, berarti si N yang kita maksud di sini adalah 4Z. 4Z itu berarti kelipatan 4 ya. Kapan A plus 4Z sama dengan 4Z? Itu terjadi kalau A-nya diambil anggota 4Z sendiri. Ya, A-nya kita bisa contohkan, A-nya kita ambil 4. Atau A-nya kita ambil 8. Atau A-nya kita ambil min 4. Ya, pasti kalau kita contohkan ya, 4 sebagai A-nya 4 ya. 4 tambah 4Z, coba. Pasti hasilnya jadi 4Z juga. Nah, itu maksudnya. Jadi, kita tadi memahami yang ini ya. A plus N sama dengan N itu terjadi kalau A-nya anggota N. Nah, seperti itu. Jadi terbukti bahwa pemetaan yang seperti ini merupakan homomorfisme ring dengan kernelnya adalah N. Jadi idealnya akan menjadi kernel dari pemetaan gamma ini.